Oke, kita mulai. Wede, ada siapa? Mardion, siapa lu, men? Sehat, Aman men. ya, alhamdulillah sehat. Aduh, ada apa nih? Tiba-tiba ngopi di parkiran ya kan? Ada seseorang ganteng yang udah mempunyai banyak orang ya gitu-gitulah ya kan? Oke, jadi konten kali ini tuh gue ngobrol-ngobrol santai aja sama temen ya? gue. Minum men, ngopi men. Gimana sih awal lu tuh waktu berkarir tuh? Pertama kali lu berkarir tuh tahun berapa? Pertama kali, jadi ini gue cerita dikit ya. Ya nggak apa, harus lah. Maksudnya sebelum gue berkarir gitu. Jadi kan gue dulu sempet gue SMK gue itu kan jauh dari rumah gue, jadi gue ngekos tapi tempat tante gue tetap. Nah, jadi di kelas 1 SMK itu gue tinggal kelas, men. Tinggal kelas maksudnya? Tinggal kelas, gak naik. Oh nggak naik kelas. Iya, Oke. gara-gara bolos pasti nih. bolos. Nah, itu gue jujur seminggu tuh kadang bisa sebulan itu bisa masuk cuma 7 hari doang. Sebulan 7 hari doang. Seminggu dalam 1 bulan masuk seminggu doang. Buset. Itu pun sekali seminggu. Baju pramuka aja gak pernah kepake, men. Alasannya kenapa lu bisa game apa dulu lu? PUBG kalau gak salah. PUBG sama Mobile Legends dua-duanya gue mainin. Itu kelas berapa sih lo tuh? Kelas 1 SMK. SMK. Itu kan gue main sampai jam 4 gitu kan. Nah, pas bangun jam 6 pagi tuh ya males lah ya kan, baru tidur 2 jam. Berarti udah gitu. tercandu-candu banget ya. Tercandu banget game aja itu terus kan. Nah, terus tinggal kelas. Nah, dulu kan si Razor ini di Jakarta kuliah kan. Pulang dia gara-gara. Oh, dia kakak tingkat lo ya? Hah? Dia kakak tingkat lo? Enggak, beda sekolah. Cuma temen tongkrongan doang dulu. Tempat satu tongkrongan gitu kan. Nah, jadi dia kuliah Jakarta. Tapi sangkatan gak sih sama lo? Enggak ya? Jauh, dia di atas gue 2 tahun. Nah, dia pulang Jakarta, pulang ke kampung. Disuruh gue yang ini apa namanya ini? Rekamin dia konten. Dia konten. Di-tag lah nama gue tuh di captionnya. Terus adalah salah satu followers dia nge-DM gue gitu kan. Kak Dion, coba juga dong bikin TikTok katanya kan. Itu tahun berapa kalau lo inget? 2020, men. Awal-awal Covid. Oh, tahun 2020. Awal COVID ya. Itu waktu lo di kampung. Pas gue di kampung. Padang ya? Padang. Gue coba lah kan. Coba. Ya, gue juga kebantu sih sama Bang Razor gitu kan. Karena dia kan udah ada nama dulu. Kebantu. Terus? Udah. Itu gue posisinya masih sekolah itu. Masih sekolah. Kan tinggal kelas. Kelas 3 tapi ya? Kelas 1. Buset, masih kelas 1. Kelas 1. Gue kan tinggal. Gue sekolah pindah jurusan. Tapi gue sekolah seminggu doang. Habis itu gue udah berhenti. Awalnya gue mau ngerantau ke Karawang. Karena saudara gue banyak di Karawang nih. Jualan baju di toko-toko gitu kan. Lo pengen ngerantau ke Karawang tuh pengen konten atau pengen bantu jualan juga? Bantu jualan juga. Iya, sebelum gue kepikiran TikTok ini, men. Sebelum terjun ke sosial media lah gitu. Itu gue udah cari kerjaan tuh sama saudara gue. Ada gak kerjaan ini segala macem. Ibu gue gak ngelepas, men, karena jauh katanya kan, lu masih kecil udah mau ngerantau segala macem. Nah, ya untung aja rezeki gue di sosial media ini, gitu kan. Nah, ya udah. Habis itu gue berhenti sekolah, tuh guru gue mau ngomelin gue tuh. Berapa sih katanya gaji lu dari TikTok? Sampai mau berhenti sekolah katanya kan. Digituin guys gue. Digituin kan. Lu sakit hati kan. Iya, gue tahu. Gue naikin aja gaji gue, padahal dulu gaji gue baru ya palingan 1 juta sebulan gitu kan. Gue bilang 8 juta pak sebulan kata gue. Wih, gede juga ya. Iya, semangat kata. Akhirnya gue dibilang dibolehin. Mau beli ijazah gak katanya. Enggak pak, gak perlu. Ditawarin ijazah sumpah. Udah enggak. Habis itu gue cabut ke Jakarta, Bapak Razor. Nah, dari Jakarta itu gue udah mulai naik lagi. Pertengahan tahun apa akhir tahun 2020? Itu 2022. Akhir tahun 2020. Terus gue ke Jakarta. 2021 gue naik sama Feni. Kalau kalian tahu itu, kalau lu tahu juga kan. Feni Alberti. Tahu naik sama Feni gue. Ngonten terus itu berarti kalian. Ngonten men di itu Jakarta ya. Tiap sore ngonten ke bawah gitu. Terus di apartemen kan dulu. Habis itu baru tuh ketemu manajer Jartim gitu, Jartim tahu gua. Nah, baru ngumpul semua 7 Putri, Wahyu Kadeo, Nova, itu temu teman-teman lu semua di situ. Temu situ semua kan. Baru itu kenceng banget followers gue dulu. Sehari itu 10.000 lebih pokoknya. Di Instagram. Buset. Kenceng banget itu dulu. Udah ya karena bertim cuy, saling ngetek semua kan.
di Gampang. Tapi dulu sih ini balik lagi ya men ya, pas yang awal-awal gue main TikTok itu gue sampai dicengin sama orang-orang kampung Pasti. gua. Nah ini yang gue tunggu. Itu yang gue tunggu. Pokoknya tiap gue pulang misalnya pulang kayak ya kan pulang kampung nih sekali seminggu gue dari kosan. Wih ada anak TikTok Ya TikTokan dulu. dicengin. Itu hati gue Sakit hati kan? Iya. Karena kita cowok cuy, main TikTok gini segala macam. Karena kita dulu juga belum berpenghasilan kan. Iya. Kita tahu. Oh ya ada lagi men yang tinggal dulu Apa men tuh? gue. Jadi kan dulu gue belum iPhone nih, Xiaomi 4X. Pakai Android. Android, nggak ada slow mo, kamera jelek gitu Iya. kan. Jadi di kampung gue itu emang nggak ada yang pakai iPhone men, cuma Razor doang. Nah pas dia balik lagi ke Jakarta, kuliah tuh gue belum ikut pas dia balik pertama. Lu masih di kampung. Tapi tetap konten lu di kampung. Nah itu makanya gue chatin temen-temen gue yang ada iPhone. Ternyata ada cewek ini satu iPhone 8 Plus. Ini ya buat siapa namanya? Tifa. Kalau Tifa nonton makasih udah pernah bantu tuh. dulu. Jasanya masih Ya, teringat. Latifa, pokoknya Tifa namanya gitu kan. Beda kota sama gue. Di kota dia, gue ke kota. Gue samperin tuh men, setengah jam ke situ kan. Samperin bikin stok banyak-banyak. Dah habis lagi Saking kan. pengen bikin kontennya ya. Gue bikin stok gitu karena gak ada lagi apa namanya? Gak ada HP. Nah, terus udah sekitar seminggu lah ya habis stok kontennya itu. Lu konten lagi. Gak enak gue yang mau minjem terus. Iya, gak enak lagi kan. Akhirnya temen gue ada yang beli iPhone men. Temen kampung gue. Dan Miral namanya, brother gue tuh. Nah, terus gila jasanya banyak banget. Habis itu men, dia kan kuliah di kota juga, di kota Bukit Tinggi. Kalau kalian tahu Bukit Tinggi dari Sawalunto itu 3 jam. Di Padang ya gitu. Iya di Padang. Jadi pas dari kampung gua ke Bukit Tinggi itu 3 jam men. 3 jam. Buat lu main ke Enggak, temen lu. tempat dia kuliah. Oh, Dia tempat kuliah, kuliah. gua masih di kampung kan. Stok gua habis, gua susulin tuh ke Bukit Tinggi men. 3 jam. Selama perjalanan 3 jam. 3 jam berapa coba gua bawa duit? Gua Berapa? seminggu di situ. Berapa lu? 100.000 doang. Di kota lah itu. Buset. Kos. 100.000 Saking doang. lu semangatnya Iya, bikin konten. gitu banget gue dulu men, sumpah. Tapi emang dulu waktu itu tuh konten lu lagi naik atau biasa enggak, aja? biasa aja, men. Biasa aja. View-nya itu palingan 5.000, 20.000 paling gede. Tapi lu semangat banget kan? Gue percaya gitu kan. Terus. Gue samperin ke Bukit Tinggi, gue bikin stok banyak-banyak pokoknya itu gue bawa baju semuanya gue bawa. Buat duit 100.000 kan. Pulang sama dia, balik pergi gue naik apa? Naik mobil itu apa namanya? Bis. Yang harga yang ongkosnya 20.000 doang itu. 20.000 doang main murah men. Di Padang. Bukit Tinggi 20.000. Angkot lah kalau di sini ya kayak. Iya, cuma lebih gede. aja gitu, kok aja ya. Terus gue bikin stok di situ banyak-banyak. Habis itu gue balik lagi ke kampung karena udah ada stok kan. Udah seminggu pokoknya, udah seminggu. Balik lagi ke kampung, udah habis stoknya. Itu masih minjem HP temen tuh. iPhone juga. Dia iPhone X. Nah, akhirnya ada temen gue yang punya HP Realme berapa ya? Pokoknya di situ tuh ada slow-mo-nya men. Kalau dulu kan konten slow-mo. Iya, benar. Ternyata ada di Android-nya dia. Ada slow-mo-nya. Gue cobain kan. Nah, bisa ternyata. Nah, ya udah akhirnya gue konten itu dulu, sampai akhirnya gue dapet endorse 1. Apa itu pertama brandnya? Tokopedia. Lu tau gak 11 video itu cuma dibayar berapa? Berapa? 1.500.000. 1.500.000. 11 video loh. 11 video. Iya. Followers lu berapa itu waktu itu? Di Instagram. Itu dapat baru men. Oh, itu baru di TikTok yang dapat endorse itu. TikTok. Berapa followersnya? Itu berapa ya? Sekitar ya lumayan udah 100 ribuan lah. 100 ribuan. Itu tapi lumayan, Cuk. Iya lumayan dulu sih. Segitu itu lumayan banget. Ya. Nah, terus 1.500.000 kan. Sedangkan dulu iPhone X itu harganya 7 jutaan. Ya. 7 jutaan. Udah gue tabungin dulu 7 jutaan. Nah, abang gue dapat bidik misi. Yang kuliah gitu. Terus berapa bidik misinya ya? 4 juta kalau nggak salah. 4 juta ya udah gue pakai dulu di abang gue ya, keluarga gue juga nge-support gitu kan. Kalau gue mau main TikTok ya kalau apa katanya. Dipinjemin duit 4 juta itu. Berarti udah kekumpul 5,5. Terus dipinjem lagi sama ibu gue. Buat lu ngutang dah, ngutang. Sampai akhirnya gue beli iPhone, gue udah ngonten, baru gue ke Jakarta men. Tapi setelah lu beli iPhone baru gue ke Jakarta. Sama malu men gue men. Iya sih, bukan malu sih, lebih ke kayak ya kita minder, men. Kita nggak munafik ya guys. Di dalam influencer itu kalau kita ketemu nih sama-sama influencernya, kadang itu emang di diri kita tuh bukan berarti kita mau ode gengsi, kagak. Cuman yang namanya kita tuh influencer yang dimana kita harus memperlihatkan yang terbaik gitu. Kita nggak munafik men ya kan.
Tapi kalau misalkan orangnya baperan dia Nah, ya. sombong. So, Kalau orang yang Ya, ini benar, pasti dia anggap motivasi. Ya, Motivasi gue harus kayak gini. benar. Nah itu dia yang gua tuju itu konten ini, gue pengen tahu sih perjuangan lu dulu kayak gimana, karena banyak teman-teman kita yang di luar sana men, gimana sih biar dapat duit dari sosial media, gimana sih biar dapat penghasilan dari sosial media. Ya itu dia, perjuangan itu tidak segampang itu ya. Yang lu bilang tadi, sampai lu keluar kota 1 minggu nginep bawa duit segini cuman karena pengen bikin konten doang, bikin stok men. Bikin stok. Nah jadi yang udah ada wadah nih, kayak mungkin kalian yang udah mempunyai wadah kayak follower, subscriber dan yang lain-lain, itu manfaatin dengan baik. Apalagi udah ada iPhone. Nah, konten di rumah doang. Ya bener-bener cok, bener. Kalau kita dulu mah petang-panting. Petang-panting ya. Konten iya. Gila, seorang Mardion loh. Sebelum di posisi ini ada sebuah perjuangan. Nah, itu yang gue pengenin dari konten itu cok. Bayanginnya 100.000 men, kita ngerokok makan, bensin, belum makan ya kan, bener-bener di luar kota loh, di kota, kecuali di kampung kan ada nasi 5.000, ini nggak ada. Nah pas nyampe di Jakarta, lu gabung sama tim lu, itu langsung gabung apa masih beradaptasi dulu? Apa langsung ayo kita gabung? Enggak, dikumpulin sama manajer gue yang ngumpulin dari sini terus kenalan, tinggal satu apart tuh, biar makin dekat gitu kan. Udah, jadi biar konten terus bareng-bareng, jadi cepat naik. Nah situ pas naik gue tuh tahun berapa lu yang pas bener-bener naik pesat banget? 2021 kenceng banget naik gue. Dari followers gue 100.000 men 110 di enggak iya 110 di pas awal gue masuk Jatim. Di TikTok apa? Di IG. Di IG. 110.000 sampai sekarang 1,3 juta. Itu berapa lama ya? Pokoknya kan nyampe setahun. Udah sampai 1,3 juta. Buset. Itu kenceng banget gue di situ waktu itu. Makin semangat lu ya, konten gila-gilaan. Gila-gilaan men kontennya dulu. Padahal dilarang security, rame-rame ngumpul kan. Iya benar. Waktu Covid ya kan, dulu Covid. Dari perjalanan yang jauh itu, target apa aja sih men yang udah lu capain? Target pasti ada target kan lu kan, pasti apa yang udah kecapai? Kalau gue orangnya yang lebih mentingin keluarga ya, orang tua lah ya. Jadi gue target gue ya kayak lunasin utang-utang orang tua gue men. Seriusan men? Gue jujur gue orangnya emang bukan dari keluarga berada gitu, sederhana sama ya, men. Ibu gue jualan bubur, terus ayah gue yang bantuin tiap hari ke pasar itu. Tiap pagi itu jam 6 subuh udah jalan. Buset. Terus cari duit pagi, habis sore gimana membayar utang. Iya, kalau bukan gue siapa lagi? Bener. Jadi ya pokoknya dengan budget yang gede lah gitu. Luar biasa. Jadi itu yang udah gue capai sih. Udah capai itu. Jadi bisa dibilang lu tuh udah meringankan beban orang tua. Bahkan udah menutupi kebutuhan keluarga itu cok namanya. Gua aja men. Alhamdulillah men. Iya gua aja nih yang ya bukan siapa-siapa. Gua emang bukan siapa-siapa. Sampai saat ini pun gue belum bisa nutupin utang-utang keluarga gua. Cuman gue sampai saat ini tuh gue hanya bisa meringankan beban. Dari segi gue udah nggak minta lagi. Bahkan gue bisa ngasih meskipun sedikit ya kan, nggak seberapa gue dapat duit sekian, gue setengah-setengahin gitu. Luar biasa. Cita-cita paling mulia. Nah karena bahasanya itu orang-orang tuh anak-anak lah, kayak kita gitu lah sebagai anak ya kan, buat orang tua itu tujuan kita itu sebenarnya ya, tujuan utama itu hanya buat keluarga. Emang gue ngerantau buat keluarga, buat keluarga sebenarnya. Apa segala macam, bukan buat diri sendiri kan. Buat orang tua. Gue selalu kayak pokoknya kalau misalkan gue malas ngonten itu gue ingat pasti ingat kan keluarga gue ini banyak, abang gue kuliah, gue juga yang kan gue yang ngasih belanja seminggunya gitu kan. Adek gue masuk SMA, dia minta motor, lu beliin. Belum, masih setahun lagi lah. Tapi dia minta gitu, target. Tapi gue pengen coba men gitu, kayak kan adek gue mau masuk SMA nih. Gue pengen coba, gue yang biayain dia gitu, ibu gue gak usah ikut sekolahnya. Iya, gue yang biayain. Gue pengen ngerasain bahagianya kayak kalau ketika dia berhasil bahagianya kayak gimana, dan ketika dia gagal sedihnya kayak gimana gitu. Bener. Pengen ngerasain kayak gitu. Iya, ngerasain gue. Jadi kan karena gue dulu gagal lah dalam persekolahan gitu kan. Jadi adek gue gak boleh gagal gitu.
gue turutin apa yang lu minta, cuma lu harus sekolah yang bener. Gue bilang kayak gitu. Lu minta motor gede, lu gak boleh ugal-ugalan apa segala macam. Pokoknya kalau mau pergi kemanapun izin ke orang tua dulu. Kalau gak diizinin gak usah cabut. Tuh dengerin Gue bilang gitu. adeknya Gue Dion. pengen banget main ngerasainnya. Luar biasa. Sekolahin cuy, adek gue cuy. anjir. Sumpah. Jadi Mardion ini yang gue lihat ya, dia itu tidak mementingkan diri sendiri guys. Dia itu lebih mementingkan orang tuanya dan adik-adiknya, lebih ke keluarganya dulu. Keluarga Dia dulu main itu gue. Emang sih harus keluarga emang nomor satu cuy. nomor satu. Nomor Kalau satu. gue di sini ya apa pengeluaran gue ya palingan buat beli rokok Beli ini, rokok, makan. makan. Terus Kalau tinggal kan gue juga lagi sama Bang Razor kayak sekarang kan. Jadi pengeluaran gue ya agak gede-gede banget. Gue kirimin aja banyak-banyak ke kampung. tapi ya maaf nih sampai saat ini kan pastilah ada perkembangan pesat banget juga buat keluarga Mardion, karena gue lihat-lihat ini coba kayak teman-teman kita yang udah sukses juga di sosial media, dia sampai udah bangun rumah. Oh kalau gue belum men. Terus ya maksudnya bangun rumah sampai dia pokoknya ada hasil yang benar-benar hasil ada kelihatan lah di kelihatan ya. sana gitu. Kalau gue di kampung tuh ya belum ada, mau renovasi sih rencana. Renovasi. Baru bulan depan. Bulan depan apa pokoknya keluarga gue itu udah beli batu, pasir sama Buat renovasi rumah. Renovasi ya rumah-rumah sederhana. Iya, tapi kan itu men meskipun sederhana, kalau kita emang bener-bener hasil dari kita sendiri itu luar biasa banget cuy. Itu luar biasa banget. Kalau gue ya, yang gue ngerasain sih itu. Tapi gue target gue sekarang masih ini sih men, kayak ya rumah itu sekalian lah gitu kan, kayak perlahan dulu gitu, gak instan gak langsung. Ayah gue minta mobil karena dia kan di kampung sekarang lagi musim manggis ya sekarang ya, manggis sama durian. Jadi ayah gue tuh butuh mobil yang pick up itu L300 bak yang ada baknya aja buat angkut barang manggis gitu ke gudang-gudang orang, ke kota lain gitu kan. Nah jadi ayah gue minta itu, jadi gue sekarang lagi nabung buat beli itu dulu, baru gue gitu. Kalau itu utang gue sama orang tua gue, utang gue gitu. Itu bukan utang, target cuy. Target ya kan, buat beliin sesuatu yang berguna buat keluarga dia. Jadi bisa diputerin juga kan duitnya besok. Oke benar. Kalau mobil pickup itu kan banyak gunanya men. Banyak cok. Apalagi banyak. Tinggal di kampung. Kan? Di kampung. Kalau boleh tahu nih men, dari sekarang di titik angka 1,3 juta followers di Instagram, apakah itu udah bisa mencukupi kebutuhan lu di Jakarta? Dari Instagram aja deh dulu. Kalau di Instagram aja enggak men? Belum. Seriusan men? Tapi ada tiap bulan? Ada lah ya pasti ada. Cuma ya dari TikTok sih yang banyak. Instagram kan sekarang jarang banget tuh endorse. Jarang banget ya. Gua lebih kenapa. ke TikTok ya kan sekarang. Kalau TikTok sekarang emang pemasaran tuh emang pesat banget. Siapa apalagi sih TikTok shop kan sekarang. Iya, siapa sih yang nggak tahu TikTok gitu. Berapa sih followers TikTok lu sih sekarang? 4,6 M ya. Di umur berapa tadi? 20. Berapa? 20. Berarti lu 2000 berapa, Cuk? 2002. Buset, si kecil men gue. Gua aja yang umur ini kan jadi malu ceritanya sama yang lebih muda. Dia luar biasa banget, guys. Gue tua men. Gue udah tua dan gue belum bisa maksudnya bukan dibilang kata belum bisa banggain sih, tapi lu udah ada aset men. Apa tuh? Kelihatan lu udah beli mobil. Jadi hasil lu tuh udah kelihatan hasilnya men gitu. Gue kenal Mardion tuh selebgram yang selama gue hidup di Jakarta, dia orang yang tidak pernah sombong dan orangnya sederhana. Alhamdulillah. Sampai gue aja tertipu oleh sikap dia. Kenapa tuh? Emang jujur gue pernah nongkrong sama dia sekali 2 kali deh waktu itu. Pertamanya kita nongkrong biasa, gue nggak tahu dia sama sekali, gue nggak tahu karena dia cowok ya kan. Gue otomatis ya gue nggak tahu, gue nggak mau cari tahu tentang cowok ya? Iya gak stalking cowok. Tapi kalau cewek nih, influencer cewek gue cari gitu. Oh ini orang kayak gini nih, kayak gini nih. Nah tapi gue kan sebagai gue nggak kenal Mardion dan Mardion juga belum kenal gue, tetapi di situ Mardion humble banget sama gue. Sampai kenalan, lu orang mana boy, lu orang mana bro, ini. Oh gue orang Madura men, lo asli mana? Gue bilang, gue tanya balik sih, gue Padang. Udah percakapan di situ. Itu waktu kita nongkrong malam-malam,
Pas lagi nongkrong tuh kan kita biasa bikin story ya kan. Iya. Dia nanya Instagram gua. Instagram lu apa, men? Gue pilih dong ini, men. Gue kasih tahu. Pas dia ngefollow gua, anjing. Followersnya gue kaget bangsat, sumpah. Itu yang gue heran dari dia tuh, men, kenapa lu nggak sombong? Kenapa lu kayak humble banget dan lu kayak lu nggak mandang siapa teman-teman lu nggak bodo amat, yang penting lu nyaman sama orang itu, lu tuh kayak ya udah gitu. Pas dia ngefollow 1,3 juta cuy, gue baru pertama kali di follow orang followersnya segitu, dan gue demi Allah nih nggak tahu sampai adek gue yang tahu sama dia. Nah gue bilang sama dia, kenapa sih, men, kalau nggak ada sombong-sombongnya sama orang baru? Gue kan orang baru, gue juga cowok baru, kalau lu cewek nggak apa-apa lu hambelin. Terus Malah gue ke cewek, men, yang kayak yang diem, ya yang cuek lah ya kan. Gue gak berani kalau sama cewek ngomong banyak gitu. Kalau baru ada cewek. Nah, gue tuh jadi kayak anjing nih orang humble banget bangsat, gue bilang. Di Instagramnya aja followersnya 1 juta, apalagi di TikTok, gue bilang. Gue yang cuma punya followers 20.000, gue sombongnya naudzubillah, men. Sombongnya gue naudzubillah gitu. Gue sombong orangnya, gue jujur gue sombong. Soalnya gue juga kayak di kampung itu dulu, men, ya lebih suka ke nongkrong di pinggir jalan. Ya sama cuy, sama. Tempat yang mewah. Iya gitu, ya, kayak di warko-warko pinggir-pinggir jalan gitu ya kan. Itu enak gitu. Enak. Soalnya omongannya itu lebih asik daripada lebih dapat juga. Dapet di situ, bener. Jadi asik aja gitu ngomong-ngomong di pinggir jalan nongkrong. Bener. Malahan gue kalau misalkan dekat sama cewek nih, men, gak pernah tuh dia gue ajak ke mall. Serius dia makan ke pasar dulu. Pinggir jalan. Gitu. Kalau dia mau, gue lanjutin. Kalau dia nggak mau, kalau nggak mau ya udah. Oh, berarti bukan luar biasa. Aja, gitu. Tuh cewek-cewek yang sekarang lagi deketin Mardion, yang lagi PDKT. Nggak, maksud gue minder gitu sama cewek-cewek. Sadar diri ya, men. Takut budget kita nggak cukup. Iya, kita kan anak pinggir jalan. Jadi takut budget kita kurang kan gini-gini. Oke. Nah itu dia yang gue ambil dari Mardion tuh, gue kagumnya dia nggak sombong sama gue. Dan gue yang sombong sama dia sebenarnya. Waktu itu gue ngerasain gue sombong. Karena kalau gue gak kenal emang kayak gitu. Teman-teman selebgram gue nih di Jakarta ya kan. Selebgram semuanya. Dia doang. Iya cuy. Yang paling humble sama gue. Karena baru pertama kali nongkrong. Apakah Tuhan tidak memberikan followersku yang banyak karena gue terlalu sombong? Gitu. Kata Tuhan mulai 20.000 sombongnya kayak gini katanya. Lu aja dikasih angka segini lu sombongnya naudzubillah. Cuman gue, men, kalau di diri gue nggak pernah ingin menjadi orang lain. Gue tetap menjadi diri gue sendiri. Haruslah. Iya, meskipun orang itu nggak suka sama diri gue gitu. Oke, thank you banyak buat Mardion ya kan. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ngobrol lah, masih banyak ini yang belum gitu kan. Iya, tapi kita durasi. biar ada obrolan lagi, biar ada konten lagi selanjutnya. Next lah gitu. Karena kita sering-sering nongkrong bareng juga. Dan gue juga masih banyak pertanyaan. Cuma durasinya nggak cukup. Kalau ditaruh semua, men, sekarang nggak kelar 1 jam, nggak cukup. Nggak cukup. Unek-unek kita tuh banyak sebenarnya. Banyak gitu. Masih banyak ini, guys. Oke, mungkin sampai sini dulu obrolan kita kali ini sama Mardion. Ya kalau kalian suka, yang kalian pengen tanyain, boleh komen lah di sini. Terus bantu subscribe juga. Oke, Mardion, thank you ya, men. Mungkin see you next time, kita bakal bikin video lagi. Harus. Dan jangan lupa komen konten apa lagi yang harus kita buat dan sama siapa lagi. Oke, see you next time video.